Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma syahdan adalah maksud yang terlebih besar daripada ilmu ini, ilmu tauhid ini, yaitu mengenal akan Tuhan Rabbul Arbab. Nah, mengenal Allah. Tahu kita siapa sebetulnya Allah yang kita sembah. Jangan sampai kita menyembah dia, menyembah Allah maksudnya, tapi kita kenali dia. Akhirnya salah kita meyakinkan siapa Allah, maka sia-sialah persembahan dari sesembahan yang kita lakukan kepada Allah, karena salah sasaran. Salah sasaran, bukan rupanya Tuhan yang dimaksud. Makanya jangan sampai. Maka sebelum sesembahan itu dilakukan sogianya, kita harus mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah. Inilah tujuan yang paling besar dari kita mempelajari ilmu tauhid. Jangan sampai salah kita bertuhankan kepada Allah. Kita yakinkan itu Allah, ternyata bukan begitu Allah. Karena masalah tauhid ini nggak boleh ada meleset satu keyakinan salah yang sebetulnya itu tidak pada Allah, kita yakinkan begitulah Allah, maka akibatnya rusak semua. Rusak semua. Jadi satu pun nggak boleh ada cacat dalam masalah keyakinan. Jadi rusak semua. Dan akibat ketidakpahaman dalam masalah tauhid ini lebih fatal dari kalau kita nggak paham, misalnya masalah kajian fikih. Ya bukan maksudnya merendahkan fikih, bukan. Umpamalah misalnya seorang nggak tahu dia apa-apa yang membatalkan sembahyang, sehingga terjadi yang batalkan sembahyang tuh, tapi karena nggak tahu, kira-kira diberhentikan apa diteruskan sembahyang. Terjadi sama dia yang membatalkan sholat, berarti kan sholatnya udah batal, tapi dia nggak tahu kalau sholatnya batal, karena yang dibikinnya itu dia tak tahu itu membatalkan sembahyang. Karena tak tahunya, kira-kira diberhentikan sembahyang diulang atau terus saja? Tak diulang. Karena tak tahunya tadi. Terus apa berhenti? Terus. Dia nggak tahu dia kalau itu batal. Perasaannya sah aja kan, maka terus saja. Sampailah ini ke hari kiamat nanti dalam pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab. Bisa Tuhan ini ditolak. Kenapa ditolak? Yang enggak sah rupanya sembahyang udah batal. Akibat dari karena itu berarti ada kewajiban yang tak terlaksana, sehingga oleh karena itu jika Allah tidak mengampuninya, kemudian akhirnya diazab Allah di dalam neraka karena sholatnya yang tak sah. Seberapa lama di dalam neraka? Seukuran kesalahannya. Tapi selama imannya, i'tiqadnya tentang Allah itu tidak salah, maka setelah selesai masa hukuman masuk ke dalam surga. Oke, berarti harapan ke surga masih ada ya? Masih ada. Tapi kalau tauhidnya yang rusak, imannya yang rusak, i'tiqadnya yang salah tentang Allah, yang sebetulnya itu tidak ada keyakinan itu pada Allah, tidak boleh kita meyakinkan demikian pada Allah. Itu pula diyakinkan, tak tahu dia sampai mati, itulah jadi keyakinannya. Berarti dia mati dalam kekafiran karena salah tauhidnya, salah keimanannya tentang Allah, mati dalam kekafiran. Orang yang mati kafir kekal selamanya dalam neraka. Arti kekal di situ, satu detik pun tak dikasih Allah kesempatan dia untuk menikmati indah dan nikmatnya surga. Nah, ini kita takutkan ini. Maka bahaya akibat ketidakpahaman masalah tauhid itu lebih dahsyat dari kalau kita nggak paham ilmu fikih. Bukan maksudnya merendahkan fikih ya, kalau bisa ya sohiahnya memang itulah yang dikaruniakan Allah sama kita. Memang janganlah pernah singgah sedetik pun ke neraka. Ada orang bilang gini, mana lebih bagus Ustaz berdoa, ya Allah
masukkanlah aku ke dalam surgamu, atau ya Allah hindarkanlah aku dari azab neraka. Yang mana? Masuk surga apa terhindar dari azab neraka? Kalau masuk surga masih ada kesempatan masuk neraka dulu baru ke surga. Tapi kalau ya Allah janganlah kau masukkan aku dalam neraka-Mu ya Allah, tidak kuat aku ya Allah, hindarkanlah aku dari azab neraka. Kalau enggak dimasukkan ke dalam neraka, dihindarkan dari neraka, berarti surga. Nah, berarti enggak ngerasain neraka, langsung surga. Kalau macam lagu tu Malik, tak sanggup masuk surga tapi tak pantas, tak sanggup masuk neraka, tak pantas di surga. Iya, itu sadar diri. Lagu umum itu. Ya, itu kan siapa itu? Adab ya. Ah, iya, adab. Itu Abu Nuwas ya. Abu Nawas atau Abu Nuwas. Artinya begini, sebetulnya intinya ujung-ujungnya minta surganya itu. Cuma minta surganya tahu diri. Rai-rai ya. Pantas. Ada macam anak muda ngerayu-ngerayu. Calonnya. Dek, abang sadarnya dek, sebetulnya abang nggak pantas untuk kamu. Tapi kalau sampai kau tolak ya Allah, betapa hancurnya hatiku dek. Sebetulnya minta apa? Minta diterimanya itu. Cuman sadar diri dia bahwa nggak pantas. Cuman lah awak S1 kau S3, mana cocok S1 sama S3. Kemudian latar belakang yang lain-lainnya juga. Kemudian mukaku ini pun bukannya ganteng-ganteng kali, kalau kau pula ya Allah subhanallah cantik kali lah kau, memang tak layak lah aku, terbanting lah aku rasa aku pun sama kau deh. Makanya aku pun sadar diri, malunya sebetulnya aku membilangkannya, tapi kalau tak aku bilangkan kau tak tahu. Kira-kira begitu ya sama Tuhan. Jadi kalau ke perempuan aja merayu-rayu awak, ke Tuhan pula mau tembak langsung aja. Ya Tuhan, aku sudah sembahyang sebagaimana janji ya Allah, orang yang melaksanakan perintah-Mu akan Kau kasih surga, berikan surga sama aku ya Allah. Sombong ini ya, menunjukkan kehebatan minta. Dek, biar tahu kau ya dek, kalau pendidikan aku S3 ada dokter aku dek. Kalau harta kau tanya dek. Kalau ini dek, tunjukkan kehebatan awak. Jadi oleh karena itu dek, aku minta harus kau terima pinanganku sama kau. Ditolak nggak? Belum tahu. Kalau perempuan itu yang kira-kira nggak gila ini, nggak gila ini, belum apa-apa dah, sombong kan? Tunjukkannya hebat dia. Pikirnya apa aku tertarik kali kalau kayak gitu? Enggak lah. Maksa pula tuh lagi, harus kau terima. Nggak ada. Kan kira-kira begitu. Jadi nggak cocok gitu. Jadi ke orang aja pun kayak gitu nggak suka. Apalagi kepada Allah. Kalau itu perkara adat. Baik. Maka mengenal akan dia itu fardu yang lazim bagi yang akil lagi baligh. Jadi mengenal Allah itu sesuatu yang fardu, yang wajib, yang lazim, yang mesti bagi orang yang berakal dan yang sudah baligh. Mukallaf lain berakal dan baligh. Wajib itu mesti tahu dia, jangan sampai tak tahu, jangan sampai tak pengenal Tuhan. Maka hendaklah diketahuinya dengan i'tiqad yang jazim. Adalah diketahui ma'rifah dengan keyakinan yang putus. Yang jazim itu maksudnya yang tidak ada keraguan sedikit. Jazim di situ putus. Makna putus itu apa? Tak ada ragunya sedikit. I'tiqad yang jazim. Yang muwafaqah bagi shawab. Muwafaqahnya sesuai dengan yang sebenarnya. Memang begitulah Allah tuh. Yang pada diri Allah tuh ya memang seperti itu. Yang diyakinkannya tentang Allah tuh ya memang begitulah adanya Allah tuh. Tidak meleset. Jadi kalaupun putus keyakinannya, nggak ada ragu tentang Allah tuh begini, Allah tuh begini, tapi ternyata tidak macam mana yang dalam keyakinannya, salah, tidak shawab, tak muwafaqah, tak sesuai dengan yang sebenarnya pada diri Allah, ya ini masih kafir juga. Kenapa dia kafir? Keyakinannya salah. Walaupun yakin, walaupun tak ada ragu, jazim, putus sudah. Bahkan seandainya misalnya sebagai taruhannya leherku pun rela dipenggal,
namun aku berubah dari apa yang kuyakinkan itu. Tidak. Menunjukkan kuatnya keyakinan itu. Penggal batang leherku ini, namun aku disuruh berubah. Tidak. Itulah kuatnya keyakinan. Tak ada ragunya sedikit pun. Nyawa dia pun rela dipertaruhkan demi mempertahankan keyakinan. Tapi kalau yang salahnya, ya kafir juga. Makanya tidak asal pokoknya yakin tanpa keraguan, tapi yang diyakinkan itu, yang diiktikadkan dengan jazim itu harus muwafaqah lil haq, muwafaqah lis shawab, sesuai dengan yang sebenarnya pada Allah. Jadi kalau dia yakinkan Allah tuh bersifat misalnya wahdaniyah, ya memang betul Allah itu wahdaniyah. Cuman makna wahdaniyah itu macam mana? Allah itu esa. Bagaimana makna esa di sini? Esa itu mencakup pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada af'al. Apa pengertian Allah esa pada zatnya? Makna esa pada zat itu begini, begini, begini. Apa makna esa pada sifatnya? Makna esa pada sifat itu begini, begini. Apa makna esa pada af'al perbuatannya? Maksudnya begini. Pas keyakinannya. Jangan meleset. Pas dia. Makanya kita harus paham esa Allah itu mencakup pada apa dan bagaimana makna esa itu. Makanya sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa karena Indonesia ini mencakup banyak agama, berarti Maha Esa, Allah yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing agama. Okelah, kita nggak campur lah, lakum dinukum waliyadin. Kalian mentafsirkan esa pada Tuhan yang kalian yakini itu begini maknanya, itu urusan kalian itu. Mereka punya konsep esa menurut apa yang mereka yakinkan, ada itu urusan orang. Jangan sampai kita pula tak tahu apa konsep esa menurut apa yang diyakini umat Islam. Menurut Bapak lah, apalah itu esa pada Allah. Ya pokoknya Tuhan itu satu, tidak dua, tidak lebih. Kita pun dibilang satu, seorang kan satu namanya. Apakah kita dibilang esa? Zat kita ini dibilang esa. Kalau pengertian esa itu hanya satu, kita pun dibilang satu. Tapi satu kita itu kan satu kesatuan. Kalau dijadikan tepung lah, kita berapa lah juta tepung ya. Berarti kan kumpulan. Sama satu batang kapur tulis, satu juga. Tapi satu batang itu kan satu kesatuan. Kumpulan dari benda-benda kecil yang dijadikan satu. Umpamalah kita bilang kecilnya itu masih kayak tepung lah kita bilang. Padahal yang paling kecil itu kan apa namanya? Atom. Nah, kalau satu tepung dijadikan atom masih bisa lagi ya? Masih bisa. Udah agak payah kita menengok atom dulu kan. Nah, tepung lah dulu. Berapa satu batang kapur tulis itu? Satu batang. Tapi berapa tepung itu kalau dihancur jadi tepung? Berarti kalau gitu satu batang kapur tulis, satu namanya, tapi satu kesatuan. Terdiri dari juzuk-juzuk, bahagian-bahagian. Nah, karena ini satu kesatuan, itu satu tapi tidak esa maknanya. Makna esa itu tidak terdiri dari kumpulan-kumpulan atau himpunan-himpunan atau kesatuan-kesatuan dari yang benda-benda kecil yang dijadikan satu. Makanya dengan kalau kita memahami ini, maka otomatis pahamlah kita. Berarti Allah tidak berwujud, berbentuk, bersosok, bertubuh. Kalau masih bertubuh, bersosok, ada wujud, gitu. Itu bukan dia. Karena itu bukan esa. Zatnya itu terdiri dari unsur-unsur yang dijadikan satu, jadi satu kesatuan. Bukan Allah yang kami yakini esa itu, zatnya adalah tidak kumpulan-kumpulan dari sesuatu yang dijadikan satu. Ini masih bersosok, bertubuh, berarti bukan Tuhan itu. Makanya kalau kita berzikir ibadah malam, tiba-tiba ada mewujudkan sesuatu lah sosok di depan kita. Pola nggak datang, Pak Rudi, pola datang enak. Ada acara. Ada acara. Datanglah Pak Rudi misalnya, itu kejadian akulah Tuhan. Bersosok, mana pula Tuhan kayak gini? Cepat ditolak.
cepat ditolak. Jangan lagi iyonya, alah, masih iyanya dan ada percayanya itu sekian persen. Nah, berarti masih rusak tauhidnya itu. Wajib ditolak totalitas. Tidak kau Tuhan, Tuhanku tidak seperti itu. Nah, dia esa dalam artian zatnya tak terdiri dari unsur-unsur. Jadi mesti kita pahami. Nah, yang sampai salah memahami esa itu. Jadi begitulah mengaji itu. Jadi kalau belum duduk lagi makna-makna ini, esa itu baru satu makna esa pada zatnya. Ada lagi makna esa pada zat yang satu, ada dua itu. Makanya esa Allah pada zat menolak mumpasil dan muttasil pada zat. Nanti esa Allah pada sifat menolak juga sama kam mumpasil dan muttasil pada sifat. Nah, kalau pada af'al menolak kam mumpasil pada af'al. Kalau muttasil nggak bisa ditolak karena yang diciptakan Allah yang banyak. Tapi tidak ada selain Allah yang bisa mencipta sebagaimana Allah mencipta. Ini tidak ada selain Allah yang bisa menjadikan dari tidak ada sesuatu menjadi ada, atau dari adanya sesuatu menjadi tiada. Hakikat semua itu yang mencipta, ya, itu adalah af'alnya Allah. Berarti yang ditolak kam mumpasil, bukan mutasil. Itu perlu kita pahami, duduk betul pemahaman itu. Duduk betul. Itu barulah kita betul-betul memahami tauhid. Baru betul i'tiqad kita itu lurus sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti paham kita. Jangan tak paham. Nah, perlu ngaji baik. Enak ini sebetulnya, memang agak sulit memahaminya, enggak kayak fikih. Kalau fikih itu kan memang perilaku, perbuatan. Cemana wudu? Apa-apa aja yang harus dilakukan dalam wudu. Kalau rukunnya itu cuma 4 yang dibikin, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Selebihnya niat dalam hati waktu basuh muka. Kemudian diurutkanlah, jangan ditukar-tukar, yang dipindah-pindah. Gitu. Real. Itu memang yang kita bikin nyata. Lebih mudah memahaminya karena memang itu sifatnya perbuatan. Sementara kalau tauhid itu sifatnya keyakinan. Jadi sebuah keyakinan itu diawali dari sebuah pengetahuan. Mungkinkah kita meyakinkan sesuatu yang kita nggak tahu terhadap sesuatu itu? Nah, mungkin. Makanya keyakinan nggak bisa dipaksakan, tapi juga nggak bisa dibantah. Kita nggak paham, udahlah, yakinkan ya begitu. Apa yang mau keyakinkan? Aku aja nggak ngerti. Bisa? Nggak bisa. Tentu kita paham dulu terhadap sesuatu yang kita yakini. Setelah kita paham, oh begitu, iyalah betul lah itu. Nah, kan? Setelah tahu kita dulu, paham, baru kita jadi sebuah keyakinan. Makanya kalau kita salah paham terhadap sesuatu, atau bahasa sekarang bilangnya bukan salah paham, gagal paham. Gagal paham. Berarti gagal keyakinan itu. Kalau pahamnya, pengetahuan dia terhadap sesuatu itu salah, tidak yang sebenarnya, itu artinya ketika sudah dipahaminya kemudian jadi keyakinan. Kalau pahamnya salah, pasti keyakinannya pun salah. Nah, maka hati-hati mengaji tauhid, jangan sampai salah paham. Salah paham jadi keyakinan, jadi rusak keyakinannya. Nah, mesti duduk betul. Agak sulit sedikit, ya, karena dia memang berproses. Kita berpikir, diajak berpikir kita. Makanya belajar dalil pun dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Nakli itu nas Quran hadis, akli itu disebut burhan, itu dalil pemikiran. Nah, diajak kita berpikir. Tapi sebetulnya kalau udah paham itu, ya Allah, enaknya ngaji tauhid ini. Dia pun cerdas, di dalam pun ada satu kepuasan batin. Waduh, mantap. Baik. Maka tiada hasil i'tiqad itu melainkan mengikut bagi Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. I'tiqad yang kita yakinkan tentang Allah, tentang apa saja yang wajib diimani, itu tidak akan pasti kebenarannya yang kita yakini itu kecuali jika kita mengikut apa yang ditetapkan Allah dalam Quran dan apa yang dinyatakan Nabi dalam hadis. Itu jaminan. Maka ada standar ukuran kebenaran harus ada.
Kalau standar ukuran kebenaran itu apa yang difikirkan oleh manusia, susah. Pikiran manusia itu beda-beda. Nah, makanya harus ada ukurannya. Ibarat orang itu misalnya apa, dalam sebuah permainan untuk menentukan kalah dan menang itu wasit. Kalau nggak ada wasit kacau. Nah, ikut aturan. Nah, wasit mengawasi. Ada standar. Mesti ada. Nah, maka ukuran kebenaran yang sebenarnya itu ya Quran hadis. Kalau cocok yang kita yakini tentang Allah sesuai dengan Quran dan hadis, berarti betul itu. Enggak cocok berarti salah. Nah, seperti itu. Dan mengikut bagi keduanya itu, ngikut Quran hadis dalam masalah i'tiqad, itu mengangkatkan hijab syak dan zon dan waham. Apa itu bedanya syak, zon, waham? Syak itu 50-50. Kita bilangnya ragu. Tapi mungkin 20% pun datang keraguan itu ragu juga namanya. Nah, kalau dalam masalah tauhid ini syak itu 50-50. Antara diiyakan oleh hati dengan ditolak oleh hati itu 50-50. Betul itu. Berapa persen yang kata hati itu betul? 50. Tapi ya kalau iya, kalau enggak kayak mana? Iya kalau enggak kayak mana? Berarti ada penolakan di hati. Berapa persen penolakannya? 50%. Berarti 50-50 itu syak namanya. Orang yang sudah mati masuk dalam kubur, hancur tulang belulangnya sudah jadi tanah, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan Allah utuh sebagaimana tubuhnya yang waktu masih hidup di dunia. Gimana menurut Bapak? Ya gitu pun jadilah. Berapa persen limpul. Tapi dalam pikiran dia berbalik lagi. Apa iya ya? Masa sudah jadi tanah hancur, belum lagi yang sudah dibakar. Abunya udah dihanyutkan Sungai Gangga. Tiba-tiba muncul lagi. Aduh, susah akal kau nerimanya. Iyanya itu berapa persen penolakannya itu? 50, berarti saya. Insya Allah kalau kita sudah ikut Quran hadis, syak ini hilang itu. Karena jaminan kebenaran Quran hadis. Kalau dinyatakan Allah itu dalam Quran, dinyatakan oleh Nabi dalam hadis, berarti pasti betul itu. Aku ragu-ragu. Kenapa aku ragukan Allah? Meragukan Quran berarti meragukan Allah. Meragukan hadis berarti meragukan Rasulullah. Batal syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa kebenaran itu ia mutlak milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Berarti betul itu. Kalau ada dalam Quran berarti betul itu. Kalau dalam hadis berarti betul itu. Kenapa aku ragu-ragu lagi? Tidak ada. Tercabut semua itu, hilang syak-syak tadi. Yang 50-50. Zon. Kalau zon itu lebih berat kepada percayanya dari tidaknya. Tidaknya kita bilang umpamanya 20%. 80% berbukti. Turut Bapak cemana? Ya, kuat sih aku. Mana memang ada dibilang Tuhan dalam Quran. Begini kata orang. Kalau menurut pikiran Bapak cemana? Bisa Bapak terima itu menurut pikiran Bapak ini. Jangan ditengok Quran tuh, nggak usah. Pikiran Bapak lah cemana? Iya juga sih. Iya juga apa? Apa iya ya? Berarti ada keraguannya ya. Berapa persen? 20%. Berarti itu zon. Keyakinan dia tentang benar akan dibangkitkan Allah di hari kiamat itu 80%. Karena dia meyakini kebenaran Al-Quran ataupun hadis. Tapi logika berpikir dia ternyata nggak mampu menerima itu, sehingga datang keraguannya 20%. Ini zon. Ini pun masih kafir ini. Masih kafir. Dalam masalah i'tiqad, masalah keimanan, masalah keyakinan itu mesti totalitas jazim.
i'tiqad yang jazim lagi shawab. Nah, gitu. Nggak boleh. Kalau jazim berarti syak, waham, zon hilang. Kalau fikih zon masih bisa, masih menempati tempat yakin. Zon bisa, masih boleh lah, sah lah itu, nggak harus 100% pasti. Contoh, kita sholat, salah satu syarat sah sholat itu ngadep kiblat. Kiblat kita itu kan Ka'bah. Apa bisa kita pastikan dengan seyakin-yakinnya bahwa yang kita hadapkan di depan kita pas sama Ka'bah? Ka'bah itu ainul Ka'bah, itulah benda Ka'bah itu. Minal mangkib ilal mangkib, pas betul. Ibarat inilah Ka'bahnya, pas. Bisa kita pastikan? Mana mungkin. Tapi kalau kita dekat, bisa nampak pula kan. Nah, makanya dalam kajian fikih wajib menghadap kiblat, wajib menghadap Ka'bah, yakinan fil qarbi, zonnan fil bu'di. Nah, begitu kalimatnya. Wajib yakin pas betul, nggak boleh ada ragu sedikit pun kalau kita dekat sama Ka'bah, karena bisa ditengok. Ah, itu Ka'bah tuh. Allah, pas. Tapi kalau kita jauh sehingga tidak bisa 100% di hati kita memastikan pasnya, tapi kalau udah lebih berat hati itu mengatakan udah pas nih, walaupun ada sedikit keraguannya, kita bilang 70% udah pas lah ini, 30% iyanya pas ini, itu masih sah menurut fikih, masih sah, dimaafkan sedikit ragunya, karena kuat hati itu sudah menyatakan iya. Itu zon. Itu juga masuk waktu sholat, itu juga menjadi syarat sahnya sholat. Oke. Itu pun nggak wajib yakin. Kalau wajib yakin, aduh, subuh waktu sholat itu terbit fajar sidik. Cemana wak ngintip-ngintip? Pas mendung. Misalnya nggak mendung pun, Iya, gelap. kan gelap. Fajar itu kan munculnya kan dari sebelah timur ya. Nah, kita terhalang, mana bisa? Pohon-pohon, gedung-gedung nggak bisa. Entahlah kalau kita pinggir pantai yang mengarah tempat terbitnya fajar, bisa lawak tengok. Itu dia, ada sholat subuh. Yakin lah itu. Tapi kalau kita nggak bisa nengok terbit fajar itu, dari mana datang yakinnya sudah terbit? Paksa naiklah ke menara yang tinggi, takutnya belum sampai jatuh kan. Jadi disembayangkan. Nah, jadi udahlah zon itu yang mana? Jadwal sholat. Berdasarkan ilmu pengetahuan, di wilayah ini pada jam sekian diperkirakan kuat fajar sudah terbit. Nah, itu tidak menepati tempat yakin pasti, enggak. Itu menepati tempat zon. Nah, macam cuaca juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Diperkirakan besok hujan, cuaca begini. Itu kan perkiraan itu. Kalau dulu kan ramalan cuaca. Itu bahasanya dulu ya. Ramalan dulu, bahasanya ramalan. Di TV-TV itu ramalan cuaca. Kita nggak tahu kenapa dirubah sekarang perkiraan. Mungkin agak bahasanya kesannya kayak paranormal gitu. Ngeramal-ngeramal kan gitu. Nggak ilmiah kayaknya. Nah, jadi tukar bahasanya. Apa? Perkiraan cuaca. Diperkirakan. Mereka juga nggak bisa memastikan. Berdasarkan teori ilmu dan alat-alat yang sudah cukup canggih, sehingga diperkirakan di wilayah ini terjadi hujan, ini cerah, dan seterusnya. Bahkan gerhana matahari yang tadi terjadi itu sudah jauh-jauh hari sudah diperkirakan itu. Tapi mereka juga nggak bisa memastikan. Diperkirakan. Kenapa? Kuat kali sudah keyakinan mereka. Tapi karena mereka bukan Tuhan, ilmu manusia itu kan terbatas, sehingga mereka tidak berani juga memastikan. Berdasarkan teori ilmu ini akan terjadi begini.
kemungkinan terjadinya itu lebih besar dari melesetnya. Nah itu makanya dia zon, tidak pasti. Oke. Maka bolehlah berdasarkan ilmu pengetahuan tadi, ilmu falak ya, ilmu falak namanya. Nah, ilmu falak itu bolehlah jadi acuan sama kita untuk mengerjakan sholat. Tidak mesti harus itu. Selama jam kita cocok, jangan pula jam awak meleset. Iya, rupanya jam awak kecepatan. Nah, nyetelnya kecepatan, lupa awak jadi kecepatan. Tengok berdasarkan jadwal waktu sholat, ini sudah masuk setengah jam lagi, kecepatan jam awak. Bayanglah Allah Akbar. Setelah sembahyang baru terdengar suara azan. Iya, tengok. Oh iya, kecepatan itu jam sekolah. jam sekolah. Nah, kalau ini nanti masuk kaidah gini, la ibrata bidzanni al-bayyin khabuh. Tidak menjadi ukuran, enggak jadi hukum kuat sangka sebelumnya jika belakangan kita tahu dipastikan itu salah. Nah, semula zon dengan jadwal waktu sholat tadi sudah masuk waktu sembahyang lawak. Tengok jam, udah pas. Allah. Belakangan dipastikan salah rupanya kecepatan. Ya, itu enggak salah. Tapi selama tidak diketahui pasti itu salah, zon itu bisa menempati tempat yakin. Nah, kalau fikih bisa. Tapi kalau tauhid, masalah iman, masalah etikot, enggak boleh. Mesti 100%. 0,1% aja ada keraguan, itu zon namanya, itu masih kafir. Yakin Pak? Yakin. Hakul yakin. Sebetulnya begitu. Cuman sebetulnya begitu. Cuman cemana ya? Cemana ya itu apa itu? 0,1% kafir. Itu tauhid nggak bisa begitu. Itu zon. Insya Allah jangankan zon, saja bisa terangkat dengan mengikut Quran dan hadis. Selama keyakinan dia terhadap Quran hadis itu totalitas ya. Tapi kalau keyakinan dia terhadap Quran hadis itu masih ada keraguan, ya itu udah kafir duluan dia. Udah kafir duluan. Misal totalitas dia betul percaya dengan Quran dan hadis itu sebagai standar ukuran kebenaran, maka ketika yakin dengan kebenaran Quran hadis ini didapatinya berdasarkan hadis, zon itu hilang. Jangankan zon, syak pun hilang. Nah, begitu juga waham. Nah, kalau waham ini lebih parah lagi, lebih banyak di hatinya menolak daripada menerima. Menurut Bapak macam mana? Enggak logika, enggak rasional. Apa pula udah hancur, dibakar, debunya dianjurkan sungai Gangga, tak kemana-mana pun terbang debunya itu, tiba-tiba muncul balik jadi manusia seperti waktu dia hidup. Enggak, susah. Tapi Quran bilang gitu. Iya juga ya. Berarti ada kepercayaan nih kepada Quran. Berapa persen? 25%. Tapi 75%-nya nolak. Ini namanya keyakinan dia, kepercayaan dia yang 25% itu disebut waham. Insya Allah kalau memang betul dia totalitas keyakinan terhadap kebenaran Quran dan hadis sebagai standar ukuran kebenaran, maka waham ini pun akan tertolak. Maka ikutlah Quran hadis supaya segala waham, segala syak dan zon itu hilang dari hati kita. Yang muncul apa? Totalitas keyakinan, jazim, i'tiqad yang jazim. Izin Alim. Ini kan tadi kalau dia zon, syak, waham, ketika i'tiqadnya dia bisa tidak sempurna dengan arti kata dia kafir. Iya. Kadang-kadang kan kita ketemu dengan orang gitu ya, ada dia ngomong wasiat ini baik kali tapi non muslim, ini gak mungkin di surga tapi pinggir-pinggir surga bisa lah ini gitu kan. Ini kan berarti kan dia masih ada kata zon ini kan, dugaan dia nih bakal di pinggir-pinggir surga lah, walaupun dia tak paham tak tidak surga seperti apa kan gitu kan. Nah ketika kita sholat ini kan dia kafir kalau dalam etikot kita. Iya. Dia jadi imam. Gak sah. Berarti kita ya walaupun dia pembesar ya paling sholat sendiri lah kita ya. Iya. Kecuali kalau kita nggak boleh gitu. Menurut keyakinan yang hak tuh
Allah sudah jelas menyebutkan orang kafir itu masuk neraka khalidina fiha. Apa pula kau bilang pinggir-pinggir surga? Benahi dikot kau, syahadat balik kau, cabut balik cakap kau. Iyanya. Ya Allah, aku nggak tahu, aku pikir ya kayak gitu ndak apa-apa, nggak bisa. Balik kau benar. Syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya orang kafir itu di pinggir surga pun enggak, neraka kekal selamanya. Dah, udah betul itikadnya kan? Nah, jadi imam dia. Oke, enggak apa. Harus di bersyahadat dulu ini. Oh iya. Kita suruh syahadat, enggak mau dia, ya udah, lantak aja itu kan. Ya, Nah, cuma begitu dia sembahyang, jangan dirikan imam. Kenapa? Karena orang yang kafir beda itikad tidak saja kan. Kita meyakinkan dia kafir sementara dia menganggap masih beriman. Izin maklum, kalau sengaja cek-ceknya kalau apa bercanda ataupun tidaknya sama juga kan? Oh, enggak layak. Masalah etikot dijadikan candaan. Candaan itu berarti mengolok-olok. Ini pun bisa menjadi penyebab kekafiran. Bisa. Karena kan Di atas penistaan. Jadi izin Walim, ketika menyampaikan, ada pernah dengar itu, dia menyampaikan, dia bilang gini, di dunia ini ada 3 yang sempurna. Yang pertama Allah, kedua kecap, ketiga rokok. Itu kayak mana itu nyampein itu Walim? Wah, itu pun sama itu. Masa Allah disandatkan sama kecap? Sama rokok. Wah, ini udah Itu dengar langsung lagi ceramah dengar. penghinaan yang Dia mau ambil lawaan, tapi lawaannya ke situ. Nah, ya. Menyamakan Allah sama kecap, sama rokok. Nah, itu sudah sendiri yang nyampe. Langsung aja. Itu di apa? Kalau di orang pinggir sungai Tembung itu tahu semua itu Ustaz yang nyampaikan. Sama Maulid. Banyak juga yang protes di masa itu, tapi nggak protes di tempat, udah habis ceramah baru orang ribut. Komplit. Jadi gini, kita ustadz-ustadznya hati-hati juga, terutama yang biasa ceramah-ceramah. Ceplosan yang paling. Iya, biasa kita ceramah itu kan kalau ngaji biasa terdiam, tertidur, itu biasa itu. Karena kalau ngaji diajak berpikir. Tapi kalau ceramah kayaknya nggak hidup nih suasana. Nah, kita akhirnya bagaimana caranya menghidupkan suasana? Biasanya canda. Ya nggak apa-apa sih, canda selama tidak berlebihan, selama tidak bohong, selama tidak mengada-ngada, selama tidak menyalahi aturan-aturan kaidah yang ada, oke aja, ada masalah. Tapi kalau sampai fatal kayak gitu, Allah masa distandarkan sama kecap kan? Itu dasar kali penghinaannya itu. Walaupun maksud dia kan candaan aja, tapi nggak layak untuk candaan. Itu syahadat itu Walim. Wah, ini bisa lah membersihkan itikad dia. Apa cukup dia bersyahadat sendiri atau memang kita suruh bersyahadat dulu? Iya, dia takutnya dia nggak merasa bersalah. Iya. Kalau dia Canda syahadat dia. sendiri kan dia sholat juga, dalam sholat dia bersyahadat itu maksudnya. Oh iya, ya kalau syahadat tapi candaannya masih jalan terus. Kalau ceramah biasanya kalau nggak di komplain di lokasi terus itu. Apalagi ketawa pula jamaah kan tuh. Oh, maksur juga orang tuh banyak sama candaan. Bisa dilanjut tuh. Bisa dilanjut. Lanjut candaannya kan. Takutnya pula dicontoh yang lain. Gitu takutnya. Bisa balik banyak oleh mengenai keyakinan kita sama Allah. Salah satu sifat Tuhan yang kita wajib yakini adalah mutakalim. Setelah Allah sendiri memberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang dibukukan yang tiap hari mungkin kita baca. Yang jadi pertanyaan mualim, apakah sampai detik ini Allah itu berhenti berkalam? Nah, ini yang harus betul-betul duduk. Kalau yang di kepala kita itu Allah bersifat kalam, itu maknanya berkata-kata, ada huruf, ada suara, ya tentu pertanyaan itu akan muncul. Sampai sekarang apa nggak capek Tuhan? Kata-kata terus, nggak capek Tuhan. Ketika asumsi yang ada di pikiran kita tuh Allah berkata-kata dengan huruf dan suara,
Padahal bukan Allah berkata-kata, Allah bersifat kalam. Nah, kalau bahasa Ustaz maksud begitu. Allah bersifat kalam. Ya sekarang kalam Allah bagaimana? Kan laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti kalamnya makhluk. Kalau kalamnya makhluk berhuruf, bersuara, ada duluan, ada belakangan, taqaddum ta'akhur. Kita bilangkan pisang mana duluan? Pi baru sang. Kenapa begitu? Karena pakai lafaz. Ada hurufnya, ada suaranya. Nggak mungkin pisang masang bersamaan. Nah, mesti ada yang didulukan dan dibelakangkan. Nah, sementara kalam Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Seperti zat Allah laisa kamitslihi syai', maka sifat-sifat Allah juga laisa kamitslihi syai'. Termasuk ya sifat kalam Allah. Kemudian Al-Qur'an, kita umpamakan Al-Qur'an dan ini kan disebut kalam Allah. Jangan kita yakinkan yang berbahasa Arab, yang ditulis, yang dihafal, yang dibaca oleh lidah, inilah kalam Allah yang pada zatnya itu, yang laisa kamitslihi. Wah, kalau ini fatal, rusak akidahnya itu. Makanya Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, siapa yang meyakini ma baina daftayil mashab kalamullah faqad kafar. Siapa yang meyakini apa yang tertulis di dua tepi mashab. Ini mashab kan. Mashab itu kertas atau apa saja yang dituliskan Al-Qur'an di situ. Itu mushaf namanya. Siapa yang meyakini di antara dua tepi mashab, berarti yang tertulis itu, inilah hakikatnya kalam Allah tuh, faqad kafar. Kafir. Kenapa? Berarti dia meyakini Allah itu kalamnya berhuruf bersuara. Kalau kalamnya berhuruf bersuara, kalau inilah kalam Allah, ketika kita baca dengan lidah kita, berarti berpindahlah sifat kalam Allah itu di lidah kita. Kalau kita hafallah Al-Quran itu, jika ialah kalam Allah yang ada pada zatnya, berpindahlah dia dalam dada kita, karena kita hafal. Ketika kita tuliskan, berpindahlah di dalam kertas. Masa iya sifat kalam Allah itu bisa pindah-pindah? Sementara sifat sama zat itu tak berpisah. Jadi kalau sifatnya berpindah, zatnya juga berpindah. Berarti zat Allah ikut di lidah kita. Mustahil. Nah, makanya bukan ini hakikatnya kalam Allah yang pada zatnya, yang laisa kamitslihi syai' itu, yang tak buruk tak besar, bukan. Lalu kalau ini bukan, kenapa dibilang ini kalam Allah? Nah, kok dibilang kalam Allah? Al-Quran kalamullah, pakai kodim lagi. Nah, Al-Quran kalamullah. Kenapa disebut dia kalam Allah? Dia disebut kalam Allah memandang dari sisi. Ini harus dipahami berbeda. Dilalah yang ada, tunjukkan makna yang ada pada Al-Quran itu sama persis dengan dilalah atau tunjukkan makna yang ada pada kalam Allah yang pada zatnya, yang tak berhuruf, tak bersuara, yang laisa kamitslihi syai' lain. Kita umpamakan ini kalam Allah yang ada pada zatnya. Walaupun tak boleh diumpamakan, tapi supaya dekatkan paham. Ini Al-Quran. Kalam Allah yang ada pada zatnya yang laisa kamitslihi syai' itu menunjukkan makna. Makanya kan sifat kalam itu kan itu dilalah, ta'alluqnya kan dilalah, menunjukkan. Dia menunjukkan makna tertentu. Oke. Al-Quran ini juga menunjukkan makna tertentu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Dilalah dari Al-Quran itu menyuruh kita sholat, menyuruh kita bayar zakat. Kalam Allah yang ada pada zatnya yang laisa kamitslihi syai' juga menunjukkan makna yang sama, memerintahkan sholat, memerintahkan zakat. Karena tunjukannya sama makna ini, maka seperti yang pada zat Allah disebut kalamullah, yang di Quran ini juga disebut kalam Allah, memandang dilalah maknanya sama.
Hanya itu. Tapi hakikatnya bukan ini kalam Allah. Bisa dipahami ya? Bukan ini. Maka kalau ini diyakinkan, berarti kita sudah menyamakan kalam Allah dengan makhluk. Izin boleh, berarti bisa dianalogikan seperti qudsi. Makna dari Allah, lafaz dari Nabi gitu. Enggak bisa juga. Enggak. Yakinkan seperti itu. Enggak. Kalau makna dari Allah, lafaz dari Nabi, itu hadis kudusi beda lagi pengertiannya. Nah, itu sekedar untuk membedakan Al-Quran dengan hadis kudusi. Kalau Al-Quran itu kan langsung redaksinya pun dari Allah. Nah, maksudnya dari Allah itu wahyu. Jadi kan gini. Kalam Allah menunjukkan makna. Makna dari kalam Allah itu lafaznya. Lafaz dari makna yang ada pada kalam Allah itu. Lafaznya itu ada di Lauhul Mahfuz. Itu diambil oleh malaikat Jibril dengan bantuan malaikat Israfil sehingga turunlah dia ke langit dunia, Baitul Izzah, daf'atan wahidah, sekaligus 30 juz, 114 surah sekaligus. Itulah nuzul Al-Quran. Lafaznya ada di jadi lafaz ini ada di Lauh Mahfuz. Bukan lafaz itu ada pada zat Allah. Nah, yang di zat Allah tidak berhubung. Enggak semua. Laisa kamitslihi syai'. Cuman ini makna dari sifat kalam Allah itu, lafaz dari makna itu ada di Lauh Mahfuz. Itu diturunkan oleh Jibril dengan bantuan malaikat Israfil ke Baitul Izzah, langit dunia. Sekaligus itulah yang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari Baitul Izzah sampai ke baginda Nabi kita Muhammad SAW itu ala sabili tadrij, dengan cara berangsur-angsur. Bahkan satu surah itu nggak habis, tukar dulu. Contohlah misalnya surah Al-Alaq yang turun di Gua Hira kan nggak habis itu. Setelah itu bukan nyambung surah Al-Alaq. Nah, Muzammil kan terpotong dia. Nanti belakangan baru turun lagi menyambung yang Al-Alaq itu. Begitu juga surah Al-Baqarah. Berapa ayat? 281. Itu tidak sekaligus 281 itu turun, enggak. Penggal. Nanti tukar. Kenapa? Karena setiap wahyu yang turun Quran nih ada asbabun nuzul. Istilahnya begini, sesuai dengan urgensi. Nah, kepentingannya apa sehingga Allah turunkan ini? Sebagai solusi atas kasus yang terjadi. Jadi karena ini belum urgen, yang urgen ini ya turunkan itu, walaupun ini nggak sambungan dari yang turun sebelumnya. Nah, lantas kan kita berpikir, sahabat dari mana ya tahu? Ini sambungan yang itu, ini sambungan ini. Ya tentu dari Nabi lah. Nabi yang bilang ini gini seterusnya. Sehingga ini sambung surah Al-Baqarah, ini sambung surah Al-Alaq dan seterusnya. Tentu itu ada isyarat penjelasan dari Nabi sehingga sahabat itu tahu. Kalau Al-Fatihah lah duluan ya. Kalau urutannya kan Al-Fatihah dulu di depan. Enggak ikro. Izin Malik, kalau ini sekedar pendekatan saja, ini dalam pikiran sendiri untuk menggambarkan tadi kalam Allah yang pada zatnya dengan Al-Quran. Boleh nggak kita tamsilkan seperti speaker? Suara itu menunjukkan suara yang ada pada imam itu. Kan ketika imam baca kan tertransfer ke speaker itu. Kan suara ini menunjukkan suara Ada orang yang bersuara. cuman bedanya makhluk kan, dia makhluk kan gitu Iya. kan, Allah kan ini gitu. Bisa nggak gitu Malik? Iya. Dekatkan paham. Sekedar dekatkan paham, Iya. tapi sebetulnya Allah di atas perumpamaan itu. Manusia Allah diumpamakan. Jadi izin Mualim bisa dikatakan kalau kalam Allah itu tak terbatas, bukan hanya sebatas 30 juz itu. Karena hakikatnya kan bukan. Oh iya, makanya sifat kalam itu tidak, karena gini, Nabi Musa di Bukit Tursina mendengar kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima.
kita jangan memahamkannya begini. Bercakap Tuhan, setelah itu berhenti Tuhan bercakap. Oh, berarti nggak bersifat kalam lagi. Bukan. Allah tetap bersifat kalam. Dibukakan Allah hijab kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga terdengar Nabi Musa lah kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'. Kemudian setelah beberapa waktu ditutup Allah balik hijab tuh, tak terdengar. Itu maknanya, bukan berarti berhenti Tuhan berkata-kata. Berarti kalau Tuhan berhenti, kesannya apa? Bercakap Tuhan kayak manusia. Bercakap, habis itu berhenti bercakap. Oh tidak. Atau akhirnya akan membawa Allah tidak lagi bersifat kalam. Nah, gitu. Tadinya bersifat kalam, kemudian belakangan tak bersifat kalam. Buktinya apa? Tak terdengar lagi sama Nabi Musa. Berarti tak bersifat kalam lagi Tuhan. Wah, itu salah besar kalau gitu kita memahaminya. Tentu maknanya dibukakan Allah hijab. Yang tadinya tak terdengar Nabi Musa kalam Allah yang laisa kamitslihi syai', begitu dibukakan hijab itu terdengarlah. Ada? Kemudian selang beberapa waktu ditutup balik. Ya udah, tak terdengar lagi. Itu maknanya. Bukan Allah bercakap kayak kita, bla 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 bla, habis itu berhenti, oh udah siap bercakap. Dah. Bukan. Nah, karena dia bukan berhuruf, bukan bersuara. Sama juga melihat zat Allah. Zat Allah tak wujud terus, nggak ada binasanya, tidak akan adam. Wujud Allah itu qadim lagi baqa. Ada terus, tak berbatas waktu. Oke. Saat ini kita tidak melihat wujud Allah. Zat Allah tak terlihat oleh kita. Dalam artian bahwa Allah tidak izinkan untuk dibukakan hijab, seperti Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah supaya diperlihatkanlah zat Allah kepadanya. Nabi Musa sudah mendengar kalamnya. Nabi Musa kepingin melihat zatnya. Kemudian diperintahkan Allah, tengoklah ke bukit itu. Kalau tetap bukit itu seperti apa adanya, kau akan lihat aku. Tatkala tajalli Allah pada bukit itu, ternyata bukitnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Itu maknanya apa? Allah tak kasih izin untuk dibukakan hijab itu kepada Nabi Musa. Hijab hanya untuk mendengar kalamnya, tapi untuk tidak untuk melihat zatnya. Nah, beda Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj. Nah, yang kata malaikat Jibril anta wa rabbuk. Di tempat itu bukan Tuhan di situ. Tempat di mana keberadaan Nabi Muhammad itu masih baru. Ini bertempat. Kalau Allah di situ berarti Allah bertempat. Allah bertempat bukan sama dengan makhluk. Bukan, Nabi Muhammadnya yang berada di tempat itu. Allahnya tidak, karena tidak bertempat. Cuman di tempat itulah Allah izinkan kepada Nabi Muhammad, dalam artian izin di sini disingkapkan Allah hijab untuk Nabi Muhammad bisa mendengar kalam Allah yang laisa kamitslihi syai', plus juga bisa melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Di tempat itu, bukan Allah di situ. Tapi disitulah Allah kasih izin kepada Nabi Musa untuk bisa melihat, kepada Nabi Muhammad untuk bisa melihat. Sama juga orang beriman nanti di surga sebagai nikmat tambahan dari nikmat surga, wa ziyadah, sebagai tambahan dari tambahan nikmat yang surga. Surga juga nikmatnya luar biasa, tapi ditambah Allah lagi. Nah, cek-ceknya kalau bolehlah kita bilang bonusnya. Ada ditambah Allah lagi. Yang lebih nikmat dari nikmat surga itu apa? Melihat zat Allah di surga. Orang beriman. Oke, baik. Apa Allah di surga? Berarti bertempat? Enggak. Lalu maknanya apa? Di surga itulah bagi orang-orang beriman diizinkan Allah, disingkapkan Allah hijab untuk bisa melihat zatnya, sehingga dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang melebihi dari nikmat surga itu sendiri. Makanya singkapan hijab itu beda-beda. Sehingga oleh karena itu kapasitas orang untuk melihat zat Allah juga beda-beda. Nah, sebagai balasan amal, tentu karena beda amal, beda kualitas amal, kualitas iman dan sebagainya, beda-beda pula karunia yang kasih Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Ya bukan Allah di surga ditengok, oh itu Allah Ta'ala. Disingkapkan hijab itu maksudnya. Nah, termasuk kalam.
sedikit. Jadi zon, syak, zon, waham itu akan tersingkap, akan terangkat, hilang semua kalau mengikut Quran hadis. Maka didapatnya ilmu yang putus yang yakin. Didapatnya ilmu yang putus-putus di sini maksudnya yang jazim tadi, yang tidak ada keraguan sedikit pun, dan yang yakin, yang pasti kebenaran. Nah, itu pakai ikut Quran hadis gitu. Segini dulu ya. Jam 11. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Taqabbal Allah.